Perkembangan zaman memang tidak bisa dibendung. Teknologi, informasi, globalisasi membuat dunia tanpa batasan. Segala hal bisa kita lihat, bahkan yang dulu dianggap tabu, sekarang menjadi perbincangan terbuka. Di luar negeri, banyak negara mulai menormalisasi perilaku menyimpang, dan efeknya tanpa sadar mulai masuk ke negara Indonesia. Lewat internet, film, media sosial, bahkan cara kita berinteraksi sehari-hari. Padahal, Indonesia masih berpegang teguh pada nilai budaya dan ajaran agama. Namun, generasi muda yang tumbuh di era digital mulai memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap isu-isu seksual dan gender. Lalu, bagaimana tanggapan mahasiswa ITS yang mayoritas sivitas akademikanya adalah laki-laki? Apakah tanggapan mereka terhadap kasus LGBTQ tetap berpegang teguh pada budaya dan norma? Ataukah mereka akan lebih terbuka dengan kasus-kasus serupa? Inilah yang menjadi dasar penelitian kami untuk melihat bagaimana opini publik terhadap penyimpangan seksual, specifically LGBTQIA. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 PDB 94. Dalam proyek kebangsaan kali ini, kami akan melakukan field study di ITS dan UNAIR. Yuk ikutin! Di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi, nilai dan norma sosial masyarakat Indonesia perlahan mengalami pergeseran. Isu-isu yang dulu dianggap tabu, kini mulai menjadi perbincangan terbuka, termasuk tentang penyimpangan seksual. Lalu, bagaimana pandangan mahasiswa sebagai calon intelektual bangsa terhadap fenomena ini? Modernisasi membawa perubahan besar dalam cara pandang masyarakat terhadap nilai dan moralitas. Di negara-negara tertentu, perilaku penyimpangan seksual bahkan mulai dinormalisasi. Efek globalisasi ini menembus batas budaya Indonesia, negara yang masih memegang teguh nilai agama dan adat. Generasi muda, termasuk mahasiswa, kini hidup di era keterbukaan informasi. Mereka lebih sering terpapar isu gender dan seksualitas dari berbagai platform. Hal ini memunculkan pergeseran cara berpikir antara kebebasan individu dan batas norma sosial. Kami menggunakan dua metode, Google Form dan wawancara langsung di kampus ITS dan UNAIR. Mayoritas berusia 18 hingga 19 tahun. Pertanyaannya kami rancang untuk memahami bagaimana mahasiswa menilai isu penyimpangan seksual dari berbagai aspek, yaitu moral, sosial, dan pendidikan. Bentuk penyimpangan seksual cewek itu mereka memilih untuk mengimitasi ayahnya karena dia merasa lebih relate sama ayahnya, pasti akan terjadi penyimpangan kan gitu. Nah itu juga. Di sini kenalin aku Hasna, dengan kakaknya siapa ya? Aku Nana. Nana. Aku Tian. Ya. Dari fakultas apa Kak? Aku dari Fakultas Keperawatan. Aku dari Fakultas Farmasi. Oke, di sini aku mau tanya-tanya dikit tentang normalisasi penyimpangan seksual, lebih tepatnya kepada LGBTQ+. Nah, menurut kakaknya nih, gimana tanggapan kakaknya terkait LGBTQ+? LGBT sendiri kalau dari aku sih sangat kontra banget ya sama dia. Soalnya itu dia itu dapat merusak generasi muda yang emas gitu. Benar. Terus kakaknya sendiri pernah nggak ketemu sama orang yang terdeteksi penyimpangan seksual gitu? Pernah Kak. Nah, kalau boleh tahu ciri-cirinya kayak apa itu? Ciri-cirinya yang pasti orangnya itu agak gugupan. Terus dia itu gimana ya, kayak sering khawatir, nggak jelas kayak gitu. Kayak misalnya dia tuh kayak menyimpan suatu rahasia, tapi itu kayak tersimpan terus gitu. Jadi ada yang dipendem. Iya, kayak ngerasa oh orang ini ada yang dipendem nih, apa ini? Oh ternyata kayak gitu. Nah, kalau menurut kakaknya sendiri, apa aja faktor yang menyebabkan orang itu bisa memiliki penyimpangan seksual? Kalau dari aku ya, yang pertama tuh lingkungannya. Bisa jadi kayak karena lingkungannya yang mendukung dia berlaku LGBT nih, ya jadinya dia kayak fine-fine aja gitu lah. Langsung yang kedua itu udah kayak faktor dari kecil juga. Maksudnya kayak ya sebenarnya sama aja sih, lingkungan kayak udah dibiarin dari kecilnya gitu loh. Kayak orang tuanya tuh kayak nggak ada perhatian buat mereka, kayak ya udah fine-fine aja.
Kalau dari aku sih yang paling sangat amat berpengaruh itu dari pertemanannya dia ya, sama juga lingkungannya juga. Karena kalau pertemanan itu kan kita kan generasi muda kan kayak FOMO gitu kan, apalagi kita para remaja kan kayak mau mencoba hal baru lah. Tergantung lingkungannya, kalau hal barunya di positif pasti kan ke positif. Kalau misalnya negatif kayak penyimpangan kayak gitu, berarti kan dia juga ikut kayak gitu. Dari hasil survei terhadap 101 responden, kami menemukan beberapa temuan penting. Pertama, mayoritas responden merasa terganggu oleh LGBTQ+. Sebanyak 55,5% responden berada pada kategori merasa terganggu. Kedua, ketika ditanya soal faktor penyebab, lingkungan pergaulan menjadi faktor yang paling diyakini berpengaruh besar. Dengan 79,2% responden setuju bahwa lingkungan sangat berpengaruh. Ketiga, mayoritas responden juga menilai bahwa kampus memiliki peran dalam pencegahan dan penanganan isu ini. Terlihat dari tingginya skor persetujuan pada pertanyaan terkait moral, edukasi, dan peran institusi pendidikan. Namun, di sisi lain, terlihat ada dilema pada pertanyaan, apakah masyarakat yang menyimpang juga berhak menjalani hidup selayaknya manusia? Dan data menunjukkan sekitar 59% berada di area abu-abu. Tidak sebelumnya menolak, tapi juga tidak sebelumnya mendukung. Kami belajar bahwa isu penyimpangan seksual bukan hanya soal moralitas, tapi juga refleksi tentang bagaimana bangsa ini menyeimbangkan nilai kemanusiaan dan norma sosialnya. Mahasiswa punya peran penting untuk menjaga nilai bangsa tanpa harus menutup ruang dialog. Kami, mahasiswa Universitas Airlangga, siap menjadi generasi yang berpikir kritis, berempati, dan berkarakter.